Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan, mengucap syukur untuk semua kasih sayang dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari ini adalah hari Minggu yang terakhir di tahun 2024 dan masih dalam suasana Natal. Mari kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku. Kita nyanyikan pujian ini, Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku. Kita nyanyikan dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Kita mau undang Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita, ya, dan di dalam hati kita. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menghabiskan ibadah kita pada pagi hari ini, ibadah minggu yang terakhir di tahun 2024. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kasih-Nya begitu besar, melimpah di dalam hidup kita masing-masing. Mari kita angkat hati kita, memuji Tuhan, terarah kepada Tuhan, mengucap syukur atas segala kebaikan-Nya.
sambil kita mengingat bahwa pertolongan kita sungguh-sungguh ada di dalam nama Tuhan Yahweh, yaitu Sang Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya berkat dari Yahweh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Haleluya. Amin, terpujilah nama Tuhan. Nats pembimbing bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Mika 5 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Mika pasal 5 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Namun engkau, hai Betlehem Efrata, yang kecil untuk berada di antara pasukan 1.000 dari Yehuda, daripadamu akan terbit bagiku seorang yang akan menjadi pemerintah di Israel, dan yang tampilnya dari semula, sejak zaman dahulu kala. Oleh karena itu dia akan menyerahkan mereka, sampai saat ia yang melahirkan itu telah melahirkan. Dan orang yang tersisa dari antara saudara-saudaranya akan kembali kepada Bani Israel. Dan dia akan berdiri dan menggembalakan dalam kekuatan Yahweh, di dalam kemuliaan nama Yahweh Elohimnya. Dan mereka akan tinggal tetap, karena sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung-ujung bumi. Dan dia ini akan menjadi damai sejahtera. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat ayat-ayat firman Tuhan ini, disebut juga sebagai nubuatan mesianis. Dan kalau kita membaca ayat-ayat firman Tuhan ini yang menubuatkan tentang Mesias, di dalam ayat-ayat ini ada pengharapan. Ada pengharapan, ada hidup yang dipimpin, digembalakan, ada hidup yang memiliki masa depan, dan masa depan yang cerah. Dan semua itu ada di dalam Tuhan. Tuhan yang sejati. Tuhan yang menyatakan dirinya kepada manusia. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan yang telah datang kepada manusia. Sehingga kita boleh memiliki hidup yang penuh pengharapan. Hidup yang tidak kacau ke sana kemari, tapi hidup yang digembalakan. Dia sendiri, dia berdiri dan menggembalakan dalam kekuatan Yahweh. Di dalam Kristus hidup kita digembalakan. Di dalam Kristus hidup kita memiliki damai sejahtera. Di dalam Kristus ada pengharapan untuk masa depan. Mari kita memuji Tuhan dengan kita mau membaca dari Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 55. Saya minta kesediaan Korason boleh memimpin pembacaan untuk kita. Injil Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 55. Kata Maria, jiwaku mengagungkan Tuhan, dan rohku bersukaria karena Elohim juru selamatku, sebab dia telah memerhatikan keadaan hamba-Nya yang hina. Sebab sesungguhnya, sejak sekarang, seluruh bangsa akan menyebut aku berbahagia. Sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan hal-hal yang besar bagiku, dan kuduslah namanya.
dan dapatnya dari generasi ke generasi bagi mereka yang hormat akan Dia. Dia menunjukkan kekuatan dengan tangannya, dia mencerai-beraikan orang-orang yang sombong hatinya. Dia menurunkan penguasa-penguasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Dia memuaskan orang-orang yang lapar dengan hal-hal yang baik dan menyuruh orang-orang kaya pergi dengan tangan hampa. Dia menolong Israel, hambanya, karena mengingat rahmat-Nya yang telah diucapkan kepada leluhur kita, kepada Abraham dan keturunannya sampai selamanya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang yang hidup dekat dengan firman Tuhan. Ya. Karena firman Tuhan itulah sukacita dan kekuatan kita. Peristiwa Natal adalah peristiwa yang luar biasa yang boleh terjadi di dalam sejarah dunia ini. Mari kita menjadi orang-orang yang menuturkan kembali peristiwa Natal. Menuturkan kembali apa yang dilakukan surga untuk dunia ini. Mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 427, yaitu Ku Suka Menuturkan. Dan kita akan mempersiapkan diri untuk mendengar firman Tuhan.
Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan, dan kami membuka hati dan pikiran kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus mengurapi setiap kami, memberi hikmat dan pengertian. Juga kuasa untuk kami bisa melaksanakan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh beruntung dan perjalanan kami berhasil. Berfirmanlah, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Shalom semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah memasuki minggu yang terakhir tahun 2024, dan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di minggu yang terakhir ini di bawah topik resolusi menyambut tahun baru. Resolusi menyambut tahun baru. Ada sebuah ilustrasi tentang seorang anak ya. Jadi dia ingin menjadi pemain baseball terbaik di dunia ya. Jadi yang biasanya sangat top itu kalau dia menjadi pemukul ya, dia bisa memukul bola dan bola baseball itu tidak bisa ditangkap oleh lawan. Bahkan kalau itu bisa sampai keluar dari arena itu pertarungan dan tidak bisa dikejar ya, tidak bisa ditangkap, maka orang itu akan menjadi pemukul baseball yang itu luar biasa ya, atau legendaris ya. Misalnya di Amerika itu terkenal ya yang bernama Babe Ruth ya, karena dia punya itu pukulannya bisa sangat jauh dan tidak bisa ditangkap. Jadi anak ini dia eh, menganggap dirinya sebagai pemukul bisbol yang terbaik di dunia. Nah, kemudian dia mencoba, itu kali yang pertama, dia sudah, itu sebelum dia memukul, itu dia bilang, saya adalah pemukul bisbol terbaik di dunia. Lalu kemudian bola dilemparkan ke dia, lalu kemudian yang terjadi adalah dia tidak bisa memukulnya. Sedemikian sampai 2 kali kejadiannya, ya. Dan yang terakhir, dia juga tetap gagal, ya. Dan kemudian dia merubah kalimatnya, tidak lagi menjadi pemukul bisbol yang terbaik di dunia, tapi dia mengatakan saya adalah pelempar bola bisbol terbaik di dunia, seolah-olah dia yang melempar bola bisbol itu dan lawan tidak bisa memukulnya. Di dalam dunia ini, ya, ini satu pertanyaan, apakah kita ini seorang pelempar atau pemukul? Ya, jadi ini sebetulnya berbicara masalah peran, ya. Dalam dunia ini apa peran kita? Ya, sering sekali yang terjadi itu adalah kita berada pada posisi kita tidak sedang menjalankan peran kita. Sehingga di dalam kita bekerja, atau kalau itu seorang pendeta atau hamba Tuhan, ya, dia menjadi frustasi, ya, dia merasa bahwa yang dia kerjakan itu sia-sia dan dia dihinggapi oleh keputusasaan, ya, itu terjadi karena dia tidak menjalankan peran yang seharusnya. Ya, apakah kita ini seorang pelempar atau pemukul? Apakah posisi di mana kita berada saat ini itu sudah posisi yang paling tepat, ya, seperti yang Tuhan rancangkan untuk hidup kita? Kalau kita itu berada pada posisi yang tidak tepat, ya, atau pekerjaan yang tidak tepat, ya, memang itu akan mendatangkan frustasi yang luar biasa. Ya, kita akan menjadi sangat lelah ya di dalam kehidupan ini. Nah, mari kita melihat dan merenungkan di sepanjang tahun 2024 ini, ya, seperti apa kinerja kita. Apakah kita bisa mengatakan bahwa 2024 ini adalah tahun terobosan buat saya?
Apakah kita bisa mengatakan demikian? Bagaimana dengan tahun 2023? Jadi 1 tahun sebelumnya. Bisakah kita mengatakan itu juga sebagai tahun terobosan? Atau kita melihat bahwa itu adalah tahun kegagalan? Tahun di mana kita merasa bahwa hidup kita tidak berkembang. Pekerjaan kita tidak berkembang. Nah, Tuhan itu mau kita ini terus ya bisa melangkah maju, kemudian skill kita juga semakin bertambah dari waktu ke waktu. Syukur-syukur gaji kita juga bisa semakin naik dari waktu ke waktu. Ya. Ilmu kita, ya, kekayaan kita, ya bisa naik dari waktu ke waktu. Bukannya kita makin merosot atau menurun, ya semakin miskin. Ya, tetapi kita juga berkembang dalam hal-hal yang baik, ya dalam hal pengetahuan, dalam hal jabatan atau pekerjaan, ya dalam hal penghasilan, ya dalam hal hikmat, ya dalam hal hubungan, ya di tengah-tengah keluarga. Apakah 2024 ini adalah tahun terobosan, a breakthrough year untuk kita? Kalau saya flashback ke belakang, ya ini 2024 ini saya melihat wah ini tahun ini banyak sekali hal baru yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Dan saya menghadapi tahun 2025 itu dengan semangat ya, jadi excitement yang apa namanya, yang sangat besar dan merasa bahwa wah ini kayaknya kerjaannya banyak banget. Ya tidak habis-habis pekerjaannya tidak habis-habis. Nah, luar biasa ya Tuhan bekerja di dalam hidup kita ya sebetulnya ya seharusnya ya itu seperti itu. Nah, jadi seperti apa Anda melihat kinerja Anda di tahun 2024? Kita boleh belajar pada pagi ini dari Rasul Paulus. Ya, ada satu hal yang terjadi di dalam hidupnya, di dalam teks yang nanti sebentar kita baca, bahwa dia tidak pernah atau dia tidak mau membiarkan keadaan menguasainya. Ya, dia tidak mau situasi dan kondisi itu menguasainya. Sebaliknya, ya dengan mengandalkan pertolongan Tuhan, ia bertekad untuk memenangkan mahkota kemenangan. Ya, kita ingat Rasul Paulus, ya dia pernah mengatakan, aku bukan petinju yang sembarangan memukul, ya, tetapi aku seperti seorang petinju yang memukul sedemikian rupa sehingga aku pada akhirnya menang dan mendapatkan mahkota. Ya, jadi Rasul Paulus ini dia tidak mau atau dia tidak pernah membiarkan keadaan itu menguasainya. Nah, kita melihat di dalam teks kita, itu pembacaan kita dari Filipi 3 ayat 12 sampai 16, Rasul Paulus itu dia mengatakan seperti ini. Bukan berarti aku sudah mencapainya atau sudah menjadi sempurna. Tetapi aku sedang mengejarnya supaya aku dapat menangkapnya karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Dia mengatakan bahwa dia belum mencapainya atau dia belum menjadi sempurna. Ya, itu celaka itu kalau ada orang yang mengatakan bahwa oh saya sudah sempurna, hikmat saya itu sudah mencapai apa klimaks ya, saya sudah tidak perlu belajar apapun lagi, saya tahu semua. Ya, saya pernah kalimat itu mendengar kalimat itu dari menteri menteri apa itu? Menteri HAM ya, Natalius Pigai ya, dia mengatakan saya ini sudah tahu semua tentang HAM. Saya tidak perlu lagi belajar, dia bilang. Waduh, saya bilang ini bahaya kalau ada orang seperti ini. Ya, itu artinya bahwa dia sudah mentok itu kan. Padahal sebetulnya kalau kita mau jujur ya begitu banyak hal yang apa namanya yang masih perlu kita pelajari, yang masih perlu kita tingkatkan. Ya saya juga melihat itu seperti itu masih perlu
banyak hal yang perlu saya latih, skill-skill baru yang perlu saya tingkatkan. Masih jauh dari sempurna. Saya melihat seperti itu. Ya, dan kiranya juga kita seperti itu ya, karena Paulus juga seperti itu. Ya, dia mengatakan aku belum mencapainya, aku belum menjadi sempurna. Aku ini sekarang sedang mengejarnya. Ya, mengejar supaya aku dapat menangkapnya, menangkap kesempurnaan itu. Ya, sebagaimana Kristus sudah menangkap saya ya. Jadi Kristus itu adalah kesempurnaan di dalam pemahaman Rasul Paulus. Kemudian dia mengatakan, saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi satu hal yang aku lakukan. Ya, ada 3 poin yang kita bisa pelajari dari yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Aku melupakan apa yang ada di belakang. Forgetting the past, ya khususnya itu hal-hal yang negatif, dan menjangkau apa yang ada di depanku. Ya, to reach out what is in the future or in front. Ya, lalu kemudian aku berlari ke arah tujuan. Ya, berlari ke arah tujuan yaitu sebuah panggilan surgawi dari Elohim di dalam Kristus Yesus. Berlari ke arah tujuan. Karena itu kita yang telah menjadi dewasa, marilah berpikir demikian. Namun jika kamu memikirkan sesuatu yang berbeda, Elohim juga akan menyatakan hal itu kepadamu. Namun demikian terhadap pencapaian itu, marilah kita tetap berjalan dan berpikir yang sama. Ya, jadi ada 3 hal yang dikatakan oleh Rasul Paulus yang akan kita pelajari pada hari ini, ya pada pagi ini, melupakan apa yang di belakang, menjangkau apa yang ada di depan, kemudian berlari ke arah tujuan untuk mendapatkan hadiah. Ya, sebuah hadiah panggilan surga. Ya. Nah, di sini ada beberapa prinsip ya mengenai sikap kita yang perlu kita bawa ketika kita memasuki tahun yang baru nanti ya. Ini adalah minggu yang terakhir, besok tanggal 31 kita masih ada ibadah untuk meninggalkan tahun 2024. Dan di dalam teks kita ini ada beberapa prinsip rohani mengenai sikap, ya sikap yang baik, ya sikap yang penting yang perlu kita bawa untuk memasuki tahun yang baru. Yang pertama adalah melupakan masa lalu. Ya, lupakanlah masa lalu Anda. Ya, di akhir ayat ke-13 tadi Paulus berkata, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Melupakan apa yang telah di belakang. Dan kalau kita melihat ini lebih ya itu fokusnya itu kepada hal-hal yang negatif. Ya, ingat ya saudara, masa lalu itu bisa menjadi teman atau dia bisa menjadi musuh kita. Masa lalu bisa menjadi teman kalau itu kita pakai ya sebagai pembelajaran. Ya, kita belajar dari masa lalu. Ya, kita ini semua adalah produk dari masa lalu. Ya, ini siapa Anda saat ini itu terkait dengan apa yang Anda lakukan di masa lalu, betul tidak? Ya, kalau di masa lalu Anda belajar baik-baik, ya kan, studi dengan keras, ya, lalu kemudian di masa kini hidup Anda lebih lebih itu lebih enteng ya, lebih baik ya, itu sebagai akibat dari kerja keras Anda atau studi keras Anda ya. Anda melihat masa lalu itu dengan positif. Tapi kalau Anda melihat bahwa kesulitan yang Anda alami saat ini ya itu terjadi karena di masa lalu Anda tidak sungguh-sungguh mengembangkan diri, tidak sungguh-sungguh belajar, ya sering bolos kuliah misalnya, dan hari ini Anda mengalami kesulitan, ya Anda memandang ke masa lalu bisa jadi melihatnya secara negatif. Ya. Nah, Rasul Paulus kalau kita melihat ya, ketika dia melihat masa lalu,
Ya, secara duniawi bisa jadi orang dunia menganggap bahwa masa lalunya itu adalah masa lalu yang bagus, yang hebat, ya kan? Dia punya itu profesor teologi, dia belajar di bawah Gamaliel, ya seorang teolog Yahudi yang sangat terkenal. Dia punya posisi yang tinggi di di kalangan orang-orang Yahudi, ya, sehingga kemudian Sanhedrin itu memberikan otoritas kepadanya untuk menghancurkan orang-orang Kristen, ya, dan dia dalam perjalanan ke Damsyik atau Damaskus, ya, kemudian Tuhan itu menangkap dia dan merubah jalan hidupnya. Jadi kalau kita melihat, ya, atau Paulus melihat ke masa lalu dia, ya, dia melihatnya itu sebagai hal yang negatif. Itu mengapa? Karena dia menganiaya jemaat Tuhan. Dia membenci Tuhan Yesus. Yang pada waktu dia menuliskan bagian ini, kemudian dia menjadi Tuhan, menjadi juru selamatnya, dan yang dia rela dilempari batu, ya, masuk penjara berkali-kali, ya, dihujat demi nama Yesus. Jadi ketika Paulus itu melihat masa lalu, dia melihatnya itu sebagai hal yang negatif. Ya, meskipun orang-orang Yahudi melihat masa lalu dia justru masa lalu yang gilang gemilang, ya, masa keemasan dia, dan saat dia menulis atau dia menjadi orang Kristen, kemudian menjadi penginjil, mereka melihatnya sebagai kemunduran. Nah, saudara, seperti apa kita melihat masa lalu kita? Sebentar lagi kita meninggalkan 2024. Bagaimana kita melihat tahun ini? Kita melihat tahun ini sebagai teman atau sebagai musuh? Dia bisa menjadi sebagai musuh kalau apa? Kalau kita melihat, aduh, tahun ini kayaknya banyak sekali deh, ya, hal-hal buruk terjadi atas hidup saya, atas keluarga saya. Atau Anda bisa melihatnya sebagai teman. Oleh karena apa? Anda melihat tahun ini, ya, itu luar biasa, begitu banyak hal-hal baru yang Anda kerjakan, skill-skill baru yang bisa Anda kembangkan, ya toh. Kemudian mungkin tahun ini Anda mengalami kenaikan gaji, ya, kalau Anda bekerja, ya. Jadi 2024 ini sebagai teman Anda. Nah, mari kita renungkan, tahun ini adalah teman atau musuh kita. Bagi Rasul Paulus, dia melihat hidupnya di masa lalu itu adalah sebagai musuh, sehingga dia mau melupakan itu dalam pengertian dia tidak lagi melihat itu sebagai sebuah kemuliaan, dan dia tidak mau kembali ke masa itu, ya, karena dia waktu itu demikian jahat dan membenci nama Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ingat bahwa kemuliaan terbesar kita itu bukanlah karena kita tidak pernah gagal. Ya, semua kita pasti, ya, itu pernah mengalami kegagalan. Ya, kemuliaan terbesar kita bukanlah karena kita tidak pernah gagal, tetapi karena kita bisa bangkit setiap kali kita jatuh. Nah, ini dia. Ya, kemuliaan terbesar bukan karena kita tidak pernah gagal. Ya, justru di dalam pengalaman sejarah kita bertemu dengan orang-orang yang gagal sampai puluhan, bahkan sampai ratusan, bahkan sampai ribuan kali. Yaitu contohnya itu pendiri KFC, yaitu Kolonel Sanders, ya, itu kan gagal-gagal terus, tapi kemudian setelah itu dia bangkit, itu dia berhasil, dan sampai sekarang, yaitu kemarin saya servis mobil, sudah lama sekali saya tidak makan KFC, ya, di Lipo Mall. Lipo Mall itu udah tutup semua, ya, itu gerai-gerai pada sepi semua, yang rame cuma KFC, semua itu sepi. Ya, itu masih ada beberapa ya kafe, ada jualan makanan apa begitu, ada Sami Panda, cuma hanya sedikit sekali, ya, kosong melompong itu.
Tapi KFC-nya masih terus orang datang terus. Ini saya pikir ini coba makan KFC, udah lama nggak makan KFC. Lalu saya bilang ya ini memang ayamnya enak ya, ayam KFC itu. Ya. Dan tetap orang datang. Nah, tetapi itu gerai itu KFC itu diciptakan oleh Colonel Sanders yang terus dia banyak sekali mengalami kegagalan sampai kemudian akhirnya dia bisa berhasil. Kenapa? Karena dia mau bangkit. Ya, setiap kali dia jatuh, dia mengambil tekad saya harus bangkit. Kita telah gagal berkali-kali meskipun kita mungkin tidak mengingat. Kita jatuh saat pertama kali mencoba berjalan. Kita mungkin hampir tenggelam saat pertama kali mencoba berenang. Kalaupun kita melihat mungkin tahun 2024 ini bukan tahun yang menyenangkan, ya, jangan putus asa. Ya. Itu kobarkan tekad, 2025 saya harus lebih baik. Kalau 2024 ini kita sudah menganggap cukup baik, tetap kobarkan tekad dan berkata 2025 harus lebih baik lagi. Amin. Ya harus lebih baik lagi dalam segala hal. Ya Tuhan itu mau kita naik, ya bukan turun, sudah. Dia tidak mau kita gagal. Dia tidak senang, ya, dan dia tidak menganugerahkan kegagalan kepada anak-anaknya. Dia sangat mengasihi kita. Dia mau kita berhasil. Ya, setiap kali kita jatuh kita harus bangkit. Ya, biarlah kita semua menjadi orang-orang yang tidak gampang berputus asa. Ya, Anda tahu ini Michael Jordan. Ya, dia pernah mengatakan begini, saya telah gagal memasukkan bola lebih dari 9.000 kali dalam karir saya. Saya telah kalah dalam hampir 300 pertandingan. 26 kali saya dipercaya untuk melakukan tembakan penentu kemenangan dan saya gagal. Saya telah gagal berulang kali dalam hidup saya dan itulah sebabnya saya berhasil. Saudara, ini kalimat ini dikatakan oleh Michael Jordan, seorang pemain bola basket terhebat di dunia. Ya, sampai ada filmnya itu kan. Sampai dibikin film animasi itu. Ya, Michael Jordan. Berulang kali dalam hidupnya dia gagal. Itu sama seperti Paulus juga. Dan setiap kita pasti, ya, kita sudah pernah mengalami kegagalan-kegagalan. Entah itu memang karena situasi dan kondisinya, bisa jadi karena ada orang lain yang menikam kita, bisa jadi karena itu kesalahan kita sendiri. Apapun itu, sudah. Ya, kegagalan itu tidak mengenakan, ya, itu tidak enak, tidak nyaman. Ya, tetapi Tuhan seringkali mengizinkan itu untuk membentuk karakter kita. Ya, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang lebih baik. Tuhan pernah memberitahu Nabi Yeremia bahwa suatu hari nanti ia akan menetapkan perjanjian baru dengan anak-anak Israel. Dan ketika ia melakukannya, ia berkata, aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Ya, Yeremia 31-34. Itu Tuhan berkata melalui Nabi Yeremia kepada bangsa Israel, aku akan mengadakan perjanjian baru yang tidak ditulis pada loh batu tetapi di dalam hati manusia. Dan itu digenapi ketika Yesus mati di kayu salib, ya, dia dikubur, dia bangkit, dia naik ke surga, lalu Roh Kudus dicurahkan. Jadi hukum Taurat itu sekarang sejak Tuhan Yesus menyelesaikan karya keselamatan, hukum Taurat itu ditulis di dalam hati manusia, di dalam batin kita. Dan Tuhan mengampuni dosa kita. Ya, bangsa Israel gagal berulang kali. Para nabi juga banyak yang gagal.
Umat pilihan ini gagal, tetapi rancangan Tuhan itu tidak pernah gagal di dalam kehidupan. Ya, jadi itu yang pertama, saudara, lupakanlah masa lalu Anda. Ya, masa lalu bisa menjadi itu teman, ya. Kalau itu menjadi tempat kita belajar, tetapi bisa menjadi musuh kalau itu ya justru membuat kita terus mengalami tawar hati, keputusasaan, dan kemunduran. Ya, lupakan masa lalu yang tidak mengenakan, ya. Jangan lagi ingat-ingat itu. Tuhan sedang dan telah menyediakan yang baru untuk kita. Yang kedua, saudara, fokuskan kepada prioritas Anda. Ya, fokus pada apa yang menjadi prioritas Anda. Dalam ayat 14, Paulus berkata, aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Elohim dalam Kristus Yesus. Prioritas dari Rasul Paulus itu adalah berlari kepada tujuan. Dia punya tujuan, dia punya objektif. Objektifnya apa? Untuk memperoleh hadiah, yaitu apa? Panggilan surgawi dari Elohim. Objektif dia apa? Sasaran dia apa? Kerajaan surga. Ya, prioritas kita juga harus begitu. Ya, kerajaan surga. Kita tahu bahwa dunia ini akan kita tinggalkan. Dunia materi ini akan kita tinggalkan. Ya, mengapa orang begitu sibuk mencari kekayaan? Padahal ya, semua akan dia tinggalkan satu waktu. Orang sibuk menghabiskan waktu untuk mengumpulkan harta di bumi. Tuhan Yesus katakan, ya, untuk apa kamu kumpulkan harta di bumi? Ngengat dan karat merusakkannya. Pencuri mencuri serta membongkarnya. Yesus katakan, kumpulkan bagimu harta di surga. Ya, prioritas kepada kekekalan. Hidup berarah eskatologis. Ya, sambil kita ingat bahwa kalau kita mati, ya, satu peser pun uang itu, uang yang kita miliki, harta yang kita miliki, itu sudah nggak ada hubungannya dengan kita. Tidak ada hubungannya dengan kita. Begitu juga kekuasaan, begitu juga jabatan. Tapi lihat, dalam dunia kita ini, orang sampai bunuh-bunuhan demi mendapatkan kekuasaan. Orang sampai melakukan apapun demi bisa mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan. Coba lihat itu keluarga Assad di Suriah. Mulai dari bapaknya Hafez Assad sampai Bashar Assad. Ya, ketika Arab Spring datang, kemudian itu rakyat menuntut ada demokrasi, ada lebih banyak kebebasan, itu ditindas, saudara. Dibunuhin. Ya, ribuan orang mati, terjadi perang saudara. Demi mempertahankan kekuasaannya, demi mempertahankan rejimnya. Ya, Bashar Assad melakukan itu. Sekarang apa yang terjadi? Ya, dia harus mengungsi ke Rusia. Istrinya itu dari Inggris. Ya, minta izin untuk bisa tinggal di London bagian selatan. Tapi ditolak oleh pemerintah Inggris. Kenapa? Karena dia juga terlibat dalam kejahatan rejim Assad. Mengapa? Karena prioritasnya adalah mempertahankan kekuasaan. Ya, itulah sebabnya, saudara, mengapa ya itu walaupun tidak selalu sempurna, ya, itu negara demokrasi, ya, tetapi mungkin itu adalah yang terbaik. Ya, jabatan-jabatan itu kepala negara itu harus dibatasi. Ya, mengapa? Karena kalau sudah sekian lama dia menjadi pemimpin, ya, dia punya begitu banyak pengikut, orang yang taat sama dia lupa. Ya, itu dia keenakan berkuasa. Dia ingin terus memperpanjang kekuasaannya. Itu natur manusia itu ya seperti itu. Ya, banyak lembaga-lembaga gereja juga seperti itu, ya. Organisasi gereja seperti itu. Dia merasa bahwa dia mendirikan gereja itu, dia mau terus ada di situ. Ya, itu sebagai pemimpin di situ. Ya, padahal sebetulnya ya itu terlalu sedikit, ya. Anda menjadi
Ya, kalau ada seorang pendeta, dia punya jemaat 1.000, 10.000, bahkan 100.000. Kalau menurut saya itu terlalu sedikit. Saya ingin menjadi hamba Tuhan, saya ingin menjadi pendeta bagi jutaan orang, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Makanya saya melayani lewat internet. Saya bisa menjangkau begitu banyak orang. Kita bisa menjangkau, bukan hanya saya, Anda juga. Ya, Anda bisa berdiskusi, menceritakan Yesus ya kepada orang lain melalui Facebook, ya melalui WhatsApp. Anda bisa menjangkau begitu banyak orang. Ya, menceritakan kasih Tuhan. Mengapa? Karena prioritas adalah untuk kerajaan surga. Saya punya kerinduan, setiap orang bisa mendengar Injil, siapapun dia, apapun latar belakangnya, supaya mereka bisa bertobat. Ya, fokuskan kepada prioritas Anda. Meskipun ada banyak hal yang dikerjakan oleh Rasul Paulus, ya, dia memberitakan Injil, dia mendirikan gereja, dia juga adalah pembuat tenda, ya kan? Ya, dia mendirikan jemaat lebih banyak dari rasul-rasul yang lain. Dia menulis surat-surat Rasul Paulus itu paling banyak, paling tebal, ya, sebagai bagian dari perjanjian baru. Ya, tetapi bagi Rasul Paulus, prioritas utamanya adalah mencapai kerajaan surga. Jadi kita mesti ingat itu, saudara. Mengapa saya hidup? Mengapa saya buka warung? Mengapa saya kerja di toko ramai? Mengapa saya jadi dokter, jadi dosen? Mengapa saya kerja online? Saya mau mencapai kerajaan surga. Dengan apa yang saya lakukan, Tuhan izinkan saya untuk bisa juga membawa sebanyak mungkin orang, ya, capai kerajaan surga. Dan memastikan setiap anggota keluarga kita juga akan sampai ke surga, ya, dengan beriman kepada Yesus. Ini poin yang kedua, memfokuskan, ya, prioritas Anda. Ini sebuah ilustrasi tentang seorang ahli manajemen, ya, dengan yang sedang mengajari, yaitu para mahasiswanya. Ya, dia mengambil sebuah wadah, dia memasukkan batu besar, ya, dia masukkan batu besar ke dalam satu wadah, kemudian itu sampai penuh, lalu kemudian dia bertanya kepada itu mahasiswanya yang belajar manajemen, menurut Anda ini sudah penuh nggak? Mereka bilang sudah penuh, Pak. Oke, lalu dia masukkan kerikil, dia goncang-goncangkan, lalu dia tanya, ini sudah penuh nggak? Akhirnya mereka mulai pikir, wah ini itu kerikil bisa masuk di sela-sela batu besar. Mereka bilang, wah ini kayaknya masih belum penuh ini, katanya. Benar, dia masukkan pasir. Sudah penuh belum? Masih belum. Dia masukkan air. Dia masukkan air sampai penuh. Dia bertanya, ini sudah penuh belum? Ya, ini sudah penuh. Lalu dia tanya, apa pelajaran? Ya, apa pelajaran dari ilustrasi ini? Itu ada mahasiswanya itu menjawab begini. Dia mengatakan, tidak peduli seberapa banyak jadwal Anda, selalu akan ada hal yang lain untuk dikerjakan di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa. Dia bilang, bukan itu pelajaran. Dia bilang, pelajarannya adalah kamu harus menaruh batu-batu besar terlebih dahulu. Masukkan batu-batu besar terlebih dahulu, kalau tidak, engkau tidak akan pernah memasukkannya sama sekali. Artinya apa maksudnya di sini? Ya, batu-batu besar itu berbicara tentang prioritas. Ya, apa prioritas utama kita? Itulah gambaran batu besar. Dan sering sekali ada orang, dia terlalu sibuk, ya, bekerja dengan hal-hal yang tidak prioritas, yaitu seperti pasir atau kerikil. Ya, dia terlalu sibuk dan dia tersesat di hutan-hutan detail. Ya, Tuhan mau kita harus punya, ya, itu visi yang jelas akan hidup kita. Itulah gambaran batu besar. Dan Rasul Paulus dia paham itu. Dia mengatakan tujuanku adalah untuk berlari kepada tujuan, yaitu panggilan surgawi di dalam
Elohim di dalam Kristus Yesus. Tujuan yang terbesar adalah aku bisa bersama dengan Yesus ya di kerajaan di surga. Ya, jadi itu saudara harus menjadi kerinduan setiap kita. Nah, saudara, apa batu-batu besar dalam hidup Anda? Saat Anda menatap masa depan, ya, untuk tahun yang akan datang ini 2025, apa yang menjadi prioritas Anda? Ya, kita sudah mulai mikir nggak itu? Panjang 2025 ini apa yang mau saya lakukan? Supaya pekerjaan Tuhan bisa lebih maju. Supaya kerajaan Tuhan bisa semakin diperluas. Mungkin saya harus menambah skill saya. Saya sudah pikir-pikir, wah ini saya harus nambah skill saya bikin video. Apalagi, wah ini kayaknya perlu studi lagi. Ya saat yang sama kami semua masih masih terus ini kuliah. Jadi mulai Januari kuliah lagi itu dari Amerika, dari Washington. Terus di-upgrade. Ya, jadi kita terus harus belajar, saudara. Ya, karena kalau kita berhenti belajar, maka kita akan berhenti bertumbuh. If you stop learning today, you will stop growing. Jangan pernah merasa atau menganggap kita sudah cukup ilmu. Harus ditambah terus. Ya. Nah, kita perlu harus mengupgrade diri kita. Ya, Korasen harus terus upgrade diri, jangan pernah puas. Harus bisa dapat S2, ya kan? Minimal S2. Tapi harus kejar itu seperti Om Gebi ya, harus S3. Tapi yang utama adalah kita ingat bahwa semuanya kita pakai untuk ya, itu pelayanan, untuk memperlebar kerajaan. Tuhan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Artinya apa? Hati kita harus senantiasa melekat kepada Tuhan. Ya, kita harus melayani Tuhan dengan pekerjaan kita, dengan hidup kita. Ya, melayani Tuhan, ya Tuhan Yesus pernah memberikan itu perumpamaan itu kan, ya tentang kambing dan domba katanya. Lalu orang-orang yang masuk surga itu seperti domba. Kemudian Tuhan Yesus menjelaskan, ya, kamu ini bisa masuk surga kenapa? Karena ketika aku lapar, kasih aku makan. Ketika aku haus, kau kasih apa? Aku minum. Ketika aku telanjang tidak punya pakaian, kau kasih aku pakaian. Kemudian mereka tanya, kapan kami melakukan itu? Tuhan Yesus bilang, ketika engkau melakukan itu kepada salah satu yang terkecil dari orang. Ketika kita menolong orang miskin. Ketika kita memberdayakan kehidupan orang-orang yang susah. Sehingga mereka bisa menjadi lebih baik. Dan saat yang sama kita perkenalkan Yesus kepada mereka. Ya, itu adalah bagian dari mencari dahulu kerajaan Elohim. Ya, itu saya sedih melihat gereja-gereja. Saya dulu pernah bekerja di satu lembaga eh, itu bantuan. Eh, Lalu kemudian waktu gempa di Palu, gempa Mamuju, itu saya masuk ke sana dan berulang-ulang saya itu berkunjung ke sana dan melihat. Ya, ini gereja-gereja yang besar-besar, ya kan, yang sering kita lihat di TV, ya tuh bangunannya megah, kemudian musiknya wah, luar biasa. Itu dia punya sound system, peralatan musiknya mungkin miliaran itu. Saya nggak lihat itu bantuannya itu untuk gereja-gereja, untuk jemaat-jemaat yang terkena bencana. Di daerah bencana itu ketemunya apa? Ketemu itu gerejanya Dr. Serventong, Reform. Banyak bantuannya. GKI. Yang kelihatannya ya ibadahnya biasa-biasa, saudara. Bantuannya luar biasa. Tapi gereja-gereja yang ini, wah dia sibuk itu bangun gereja. Itu menjadi mega church. Dia punya
Itu kalau di Surabaya itu gedung gerejanya nilainya 100 miliar. Saya ketemu sendiri dengan orang dari gereja itu. Dia bilang ini bangunan 100 miliar. Dan sound systemnya $1 juta dia bilang. Dia pernah masuk gereja itu. Waduh. Kemudian itu terjadi apa? Perebutan aset itu kan. Sampai pendeta dikejar pakai parang itu masuk di harian Surabaya. Saya baca waktu saya transit di Juanda. Menyedihkan, saudara. Puji-pujian kelihatan luar biasa. Wah, sangat menyentuh. Tapi pertanyaannya, apa yang sudah kau lakukan untuk sesamamu? Apa yang sudah kau lakukan buat orang-orang yang menderita yang ada di sekitarmu? Tuhan Yesus mengatakan, carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, layani Tuhan dulu. Ya, kerjakan hal yang prioritas, yaitu melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Maka berkat-berkat yang lain pasti akan menyusul. Sudahkah Anda menjadikan kerajaan Tuhan sebagai prioritas hidup Anda? Ya, saya tidak tahu 2024 ini seperti apa, tapi kalau masih belum, mari 2025 kita masuk. Waktu kita memasukinya, kita punya tekad. Ya, saya mau menjadikan kerajaan Tuhan, melayani Tuhan sebagai prioritas hidup saya. Anda lihat nanti berkat Tuhan mengalir berlimpah di dalam. Ya, saya selalu itu punya kerinduan, ya, bagaimana orang hidupnya lebih baik. Jemaat-jemaat yang miskin bisa menjadi lebih baik, bisa memberikan susu buat anak-anaknya. Ya, puji Tuhan, pelan-pelan kita bangun itu. Kita bangun, tidak mudah, saudara. Itu perlu banyak pemikiran. Ya, itu perlu banyak inisiatif. Ya, tapi Tuhan berikan hikmah. Tuhan berikan. Dan banyak, 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 banyak yang masih bisa kita kerjakan. Tapi yang utama, itu tujuan utama apa? Supaya ya orang-orang bisa mendengar. Ini anak, ini jemaat-jemaat Kristen di desa-desa, ya, kemudian menjadi teladan, lalu tetangganya bisa datang, bisa lihat kambingnya, bisa juga mencicipi susunya, mereka bisa diberkati. Itu saya bersyukur kemarin dengan Om Gebi dan Bu Arni, kami ke Semin, ya, itu bisa lihat kan, itu banyak orang-orang tidak percaya di sekitarnya, mendapat benefit ya, mereka bisa mengawinkan kambing-kambingnya ya dengan pejantan-pejantan super, ya, yang gede-gede ya, sehingga kemudian mereka bisa yaitu punya kambing dengan kualitas lebih baik. Tapi yang utama itu saya katakan ke mereka, utama adalah you harus jadi saksi, jadi teladan, beritakan ya kepada itu para tetangga. Yang ketiga, saudara, fungsi untuk masa kini. Ini poin yang terakhir. Ya, ayat 13 lagi, ya Paulus berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Ya, jadi Paulus dia mengatakan aku belum menangkapnya. Ya, aku belum sempurna. Nanti itu kesempurnaan waktu kita sudah meninggalkan dunia ini, bertemu, roh jiwa kita bertemu dengan Yesus di kerajaannya, kita di situ sudah sempurna. Paulus berkata, ini yang kulakukan. Aku sendiri tidak menganggap aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Paulus tidak mengatakan satu hal yang akan kulakukan. Dia juga tidak mengatakan satu hal yang akan kulakukan suatu hari nanti. Dia tidak mengatakan begitu. Akan kulakukan, tidak. Dia mengatakan satu hal yang kulakukan atau ini yang kulakukan. Artinya apa? Ya, Paulus itu dia hidup untuk masa kini dalam pengertian dia melihat dirinya harus berfungsi untuk masa kini. Kalau kita ini hanya berfungsi untuk itu di masa lalu, kita ini sudah kadaluarsa. Kalau kita ini hanya cocok untuk masa depan, berarti kita ini tidak up to date.
kita belum cocok, kita tidak cocok dengan zaman. Ya Tuhan mau kita berfungsi untuk masa kini. Artinya saat ini apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita itu yang kita pikirkan itu harus bersifat fungsional. Bisa di bisa dilihat oleh orang lain, bisa juga dialami oleh orang lain. Intinya di sini adalah Paulus dia hidup dan bertindak di masa sekarang, bukan hanya di masa lalu, karena itu akan membuat dia itu kadaluarsa, tidak lagi up to date. Atau itu untuk masa depan itu berarti ya harus nunggu itu, ya kapan nggak tahu. Tidak, Paulus hidup dan bertindak di masa sekarang. Ya, nah saudara dalam dunia kita ada banyak orang saat ini ya dia mencoba atau dia sedang hidup di masa depan atau hidup di masa lampau. Dia bukan orang yang up to date, yang cocok dengan zaman. Nah, kita ini semua harus cocok dengan zaman. Dan Tuhan berikan kita hikmat untuk kita bisa cocok dengan zaman. Itulah sebabnya mengapa kita setiap hari harus ya, itu John Stott dia mengatakan apa? Ya, seorang hamba Tuhan, anak-anak Tuhan katanya, ya, dia harus memegang Alkitab di tangan kanannya supaya dia tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dan koran di tangan kirinya supaya dia tahu apa yang sedang terjadi di dunia saat ini. Makanya Anda jangan malas itu baca berita supaya kita tahu apa yang terjadi. Apa yang terjadi dengan itu kondisi ekonomi di Indonesia. Apa yang terjadi dengan kondisi politik di Indonesia. Kita mesti punya kepekaan. Kita mesti tahu apa yang sedang terjadi dan ini kira-kira akan membawa kemana. Apa yang sedang terjadi dalam dunia kita saat ini. Ya, itu perang di berbagai negara. Apakah itu akan kemudian terus bereskalasi atau tidak. Ya, Paulus hidup dan bertindak di masa sekarang. Benjamin Franklin pernah berkata, apakah Anda mencintai hidup? Apakah Anda mencintai hidup, maka jangan sia-siakan waktu, karena itulah inti dari kehidupan. Kalau Anda mencintai hidup, jangan sia-siakan waktu. Ya, waktu ini adalah waktu yang berharga. Abraham Lincoln adalah orang pertama yang berkata, aturan utama bagi setiap orang yang memiliki panggilan hidup adalah ketekunan. Aturan utama bagi setiap orang yang memiliki panggilan hidup adalah ketekunan. Jangan pernah menunda hingga besok apa yang dapat Anda lakukan hari ini. Kalau Anda bisa melakukan hari ini, jangan tunda besok. Kalau Anda bisa mengerjakan PR Anda hari ini, kerjakanlah hari ini. Jangan besok. Besok jangan-jangan tiba-tiba ada gangguan apa sehingga akhirnya PR-mu, homework-mu kau serahkan terlambat. Ya, disiplin itu penting, saudara. Ya, ketekunan itu adalah bagian dari disiplin. Disiplin. Apa yang ditugaskan ya kepada kita, kita harus kerjakan dengan sebaik mungkin. Contoh penundaan yang paling menyedihkan bisa kita temukan dalam kehidupan gubernur Romawi ya, yaitu Felix. Ya, Felix ini Paulus ini di penjara toh. Tapi waktu dia di penjara dia diizinkan untuk ketemu Felix, dia menceritakan Injil, dia menceritakan bagaimana panggilannya, ya, sehingga kemudian itu Felix itu menjadi gelisah, dia menjadi takut. Ya. Jadi Paulus berbicara tentang iman kepada Kristus, tetapi ketika ia berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi gelisah dan berkata, pergilah sekarang, dan jika ada waktu aku akan memanggil engkau. Dia tidak mau bertobat. Mungkin dia berpikir, waduh, kalau saya bertobat ini bisa jadi saya dipecat. Nah, saudara, kalau Tuhan panggil kita hari ini, serahkanlah hidupmu hari ini. Jangan tunda besok.
Kalau Tuhan mau kita menyerahkan hidup kita hari ini, serahkan hidup hari ini. Karena ketaatan itu bagi Tuhan itu sangat penting. Jangan tunda. Ya, dulu itu Tuhan panggil saya untuk menjadi hamba Tuhan full timer, masuk di sekolah teologi. Bapak saya almarhum menentang. Lalu saya konsultasi dengan seorang hamba Tuhan. Saya ingat itu pendeta Melawang ya. Dia cuma bilang begini, kalau Tuhan panggil kau hari ini, kau harus serahkan hidupmu hari ini. Saya bilang, ya kamu harus ini dulu. Itu sekolah kedokteran dulu, jadi dokter dulu lah. Setelah itu kau masuk sekolah teologi terserahmu. Tapi Tuhan panggil saya waktu itu. Itu taman SMA. Bahkan sebelum SMA. Itu selesai, saya tahu Tuhan panggil saya. Ya, jadi kalau Tuhan mau kita menyerahkan hidup kita hari ini, serahkan hidup hari ini. Jangan tunda besok. Karena ketika kita tunda, ya kan, itu sama kan seperti anak kalau disuruh orang tua lalu menunda-nunda, dengan ada anak kita yang begitu kita suruh dia langsung kerjakan. Atau Anda kalau punya karyawan lah, yang suka nunda-nunda pekerjaan dengan yang langsung gesit mengerjakan apa namanya, itu pekerjaan yang Anda minta, Anda akan lebih memberikan kepercayaan kepada yang mana? Pasti yang ya, yang tidak menunda-nunda waktu, bukan? Nah, begitu juga dengan Tuhan. Ya, kalau kita tekun, kita itu selalu mau mengerjakan yang terbaik, ya kita memberikan pelayanan yang terbaik, ya maka Tuhan akan membawa kita ke tempat yang lebih tinggi. Pasti sudah. Di dalam hidup ini banyak orang yang hidupnya susah, ya sebetulnya itu bukan bukan karena Tuhan izinkan, itu karena kebodohan dan karena kemalasannya sendiri. Ya, Tuhan tidak mau kita seperti itu. Ya jangan seperti gubernur Romawi yang bernama Felix ini. Ya, dia merasa bahwa ya itu kebenaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu menemplak dia. Dia menjadi gelisah, tapi dia nggak mau bertobat. Ya, dia bilang, pergilah sekarang dan jika ada waktu aku akan manggil engkau. Kalau ada waktu, kalau nggak ada waktu bagaimana? Kalau masih ada waktu untuk bertobat, kalau nggak ada waktu bagaimana? Ya, kalau masih ada waktu untuk belajar, untuk studi lanjut, kalau nggak ada waktu bagaimana? Ya kan? Makanya kita genjot itu Khorasan harus belajar tuh. Itu persiapkan bahasa Inggrisnya. Omnya juga selalu ingatkan itu TOEFL-nya dinaikkan. Harus sampai 600. Harus bisa studi lagi. Ya, Ibu Metan juga pasti begitu ya dengan di apa Kelvin ya, harus belajar benar-benar karena tantangan yang mereka hadapi jauh lebih berat ya dari masa kita. Ya, jadi jangan menunda-nunda waktu ya seperti si Gubernur Felix ini. Ya, saat kita akan memulai perjalanan di tahun baru, sebagai kesimpulannya, marilah kita tentukan sebelumnya bahwa tahun ini akan menjadi tahun itu ya 2025 itu harus menjadi tahun kemenangan. Amin. Ya, 2 hari lagi ya kita akan meninggalkan tahun ini. Ya, 2 hari besok ya. Sekarang 29 besok. Ya, 2 hari lagi. Ya. Mari kita bertekad. 2025 harus menjadi tahun kemenangan. Kalau tahun ini belum menjadi tahun kemenangan, 2025 harus jadi tahun kemenangan. Kalau tahun ini adalah tahun kemenangan, 2024, 2025 juga harus jadi tahun kemenangan. Jangan mundur. Kita harus menanjak terus. Ya, marilah kita memilih sikap kita sendiri dan mengikuti nasihat Rasul Paulus. Ya, bertekad untuk apa? Melupakan masalah. Lihat melampaui dosa, kegagalan di masa lalu. Belajar darinya, bertobat, lalu melangkah. Ya, jadi hal-hal negatif di masa lalu, mari kita tinggalkan itu.
Hal-hal negatif sepanjang tahun ini, mari kita lupakan itu, tinggalkan itu. Ya, kita belajar, kita bertobat, dan kita melangkah maju. Yang kedua, fokuskan prioritas Anda. Ya, tempatkan Tuhan di urutan teratas dari daftar prioritas yang harus Anda lakukan setiap hari. Ya, sembahlah Dia, pelajari firman-Nya, dahulukan kerajaan-Nya, maka segala sesuatu akan berjalan sebagaimana mesti. Ya, harus hati terus melekat dengan Tuhan. Ingat ya, Tuhan itu tidak melihat apa yang di depan mata manusia. Dia melihat hati. Dia melihat hatimu, seperti apa hatimu kepadanya. Kalau engkau hidup takut akan Tuhan, ya hidupmu akan baik-baik saja. Ya akan semakin baik. Yang terakhir, berfungsilah untuk masa kini. Ya, berhenti hidup di masa depan, jangan tunda sampai besok apa yang dapat Anda lakukan hari ini. Ya, hidup kita ini harus up to date. Ya, kita ini harus kekinian. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita pikirkan harus bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita yang hidup pada masa. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Amin. Saya serahkan Ibu Pendeta untuk berdoa, merespon sambil menyampaikan doa saya. Mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk perenungan firman Tuhan yang boleh kami lakukan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kebenaran-kebenaran firman-Mu bagi kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk berkat kasih setia-Mu ya Bapa di dalam hidup kami sepanjang tahun 2024 ini, hingga kami boleh menemui hari Minggu yang terakhir di tahun ini Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan. Bapa, Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Bapa kami yang sangat baik, yang senantiasa memberikan yang baik untuk kami anak-anak-Mu. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kiranya berkat-Mu ada atas keluarga kami, atas rumah tangga, atas anak-anak kami. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam studi, pergaulan, dan masa depan mereka. Kami percaya Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Kiranya berkat Tuhan ada atas pekerjaan kami, sehingga pekerjaan kami juga boleh menjadi satu ibadah penyembahan kepada Tuhan. Boleh mengalami peningkatan-peningkatan oleh karena anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan boleh senantiasa juga memberkati kami dalam segala situasi kehidupan kami, dengan kesehatan, dengan kecukupan kebutuhan kami. Kiranya berkat Tuhan ada atas orang tua kami dalam masa tuanya. Kesehatan, damai sejahtera, sukacita boleh menjadi milik orang tua kami di dalam hari-hari kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kiranya berkat Tuhan juga ada atas bangsa dan negara kami, atas pemimpin-pemimpin kami, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab memimpin bangsa ini seperti yang sudah Tuhan taruh di atas pundak mereka sebagai pemimpin, baik dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kiranya berkat Tuhan juga boleh ada atas gereja Tuhan yang ada di Indonesia, atas sinode kami, supaya gerejamu anak-anak Tuhan boleh terus menjadi terang bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa. Kami sungguh mengucap syukur. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Karena memang kami adalah milik Tuhan saja. Terpujilah namamu ya Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami, yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Aku, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengangkat suara. Kita akan mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan, dan sesama marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Elohim, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita telah tiba di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita akan menerima berkat dan doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala, mari kita kembali memuji Tuhan. Kita naikkan pujian, Hai siarkan di gunung.
Dari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita sambil mengarahkan hati kepada Tuhan. Mari kita menerima berkat Tuhan. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Yahweh mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah hal itu. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh.